Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, sobat monitor Dais dimanapun Anda berada, para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijumpakan lagi di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi agung kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk pengikutnya sehingga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan semua juga sehat walafiat. Amin amin. Semoga kita semuanya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini yang lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu ngaji hadis ya. Nasha'ihud diniyah dengan mengusung sebuah tema, insyaallah adalah tema ini menarik, zakat fitrah yang dulu sudah kita laksanakan, tapi ada beberapa penjelasan yang lebih dalam lagi nanti dijelaskan oleh guru kita, narasumber kita, beliau Habib Diyauddin. Untuk itu silakan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya seputar tema yang akan dikaji sore kali ini, silakan menghubungi di 0821 336 70.000 atau langsung saja via telepon 0246746352. Oke, langsung saja yuk kaum muslimin, kita dengarkan, kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji di kitab dari kitab Nasha'ihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah. Di mana di pertemuan sebelumnya beliau sudah menyinggung beberapa adab ya, beberapa perkara yang seyogyanya dilakukan oleh seorang yang mengeluarkan zakat. Ya. Karena pembahasan di awal-awal kemarin soal zakat ini beliau masih fokus dalam pembahasan zakat harta, ya, zakat mal. Zakat mal ya. Sehingga sekarang beliau menguraikan satu bagian zakat lagi yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Ya, bahkan orang yang masuk kategori mustahik pun juga masih berkemungkinan melakukannya. Apa itu? Yaitu zakat fitrah. Ya. Kita sebutnya zakat fitrah. Tapi kalau di kitab fikih disebut dengan zakatul fitr. Ya. Sehingga di sini beliau menyebutkan wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahr Ramadan ala kulli kabirin wa shaghir wa hurrin wa 'abdin wal muslimin al-qadirin 'alaiha. Ya, adapun zakat fitrah, ya, zakat fitrah yang kita sebut atau dalam fikih juga disebut sebagai zakat badan. Nah, jadi sehingga nanti kemudian di fikih itu ada dua kategori ya, ada zakat harta, ada zakat badan. Kenapa kok disebut dengan zakat badan? Karena zakat fitrah ini ya syaratnya cuma minimal. Ya. Jadi tidak, kalau di zakat maka ada nisabnya. Ada haulnya dan lain sebagainya. Sementara di sini kalau kita pakai takaran nisab, ya misalnya kita sebut dengan nisab, itu nisabnya sangat minimal sekali. Sehingga seakan-akan dengan sebatas hidup saja sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Nah, kemudian disebut dengan zakat badan. Nah, wajibnya bagaimana? Wajibnya kapan? Wajibnya fi kulli syahr Ramadan. Di setiap bulan Ramadan. Betul. Ini yang dimaksud dengan fi kulli syahr Ramadan, di setiap bulan Ramadan artinya mulai wajibnya sudah masuk di saat bulan Ramadan. Sementara untuk pengeluarannya sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak boleh di bulan Ramadan. Ya, harus di malam Id. Ya. Besoknya mau lebaran, ya malamnya harus dikeluarkan. Tapi sebagai jumhur ulama menyebutkan bahwa boleh mengeluarkannya semenjak bulan Ramadan. Semenjak bulan Ramadan. Pokoknya sudah masuk Ramadan itu orang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ya, wajibnya atas kepada siapa? Ya ala kabirin wa shaghir, atas yang sudah dewasa maupun yang masih kecil. Ya.
Pokoknya dia dapati ya apa? Karena syaratnya cuma 2 ini. Syarat wajibnya apa? Zakat fitrah ini cuma 2. Yaitu mendapati waktu akhir bulan Ramadan dan awal malam Id, malam Lebaran. Sehingga misalnya kita anggaplah Ramadan itu 29 hari misalnya. Iya. Ada orang kok lahir setengah jam sebelum maghrib di tanggal 29 Ramadan. Iya. Ya. Kemudian setelah maghrib ya ternyata dicek hilal, diru'yah hilal itu malam Id. Ya. Sehingga besoknya sudah Lebaran. Iya. Ketika si anak ini masih hidup sampai selesai maghrib, maka saat itulah anak itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Jadi setiap untuk ala kabir wa shaghir, untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang sudah orang yang masih kecil. Wa hurrin wa abdin, orang yang sudah merdeka maupun masih sebagai budak. Ya. Nah terus kalau ditanya, loh kan anak kecil atau budak kan tidak punya harta. Betul. Ya. Masih di bawah tanggungan. Ya. Maka bagaimana sehingga beliau sebutkan wa man wajabat alaihi nafaqah li ahadin wajabat alaihi fitratuhu. Siapapun orang yang wajib dia nafkahi, maka fitrahnya juga wajib dia tanggung. Iya. Sehingga kalau ada budak misalnya, ya tuannya kok mampu, ya bisa memberikan nafkah atau wajib nafkah budaknya, maka si tuannya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Orang tua juga begitu, anaknya wajib dia tanggung nafkahnya, maka saat fitrahnya pun juga dikeluarkan oleh orang tuanya. Ya. Al-qadirina 'alaiha, ya yang orangnya itu mampu. Lah mampunya bagaimana? Mampunya fadula, ya, memiliki kelebihan dari kebutuhannya di malam Id, ya, di malam Id dan hari Id pertama. Ya, jadi cuma 2 tok ini syaratnya. Syarat wajibnya zakat fitrah itu cuma mendapati akhir Ramadan dan awal malam Id. Ya. Sebagian tok sudah wajib. Sama punya kelebihan harta atau kebutuhan bukan harta. Kebutuhan di malam Id dari malam Id dan hari Idnya. Jadi kalau dia punya uang atau punya harta, bukan uang ya. Kebutuhan kok 2 hari sampai setelah Id, ya itu sudah wajib zakat fitrah. Ya. Tapi kalau cuman hanya bisa memenuhi kebutuhannya cuman hari atau malam Id saja, ya besok hari Id dia masih bingung makan apa, tidak ada dan sebagainya, maka baru tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa kadarnya? Wal fitratu arba'atu amdad bimuddihi alaihi salatu wasalam. Ya. Sementara takarannya itu adalah 4 mud. 1 mud itu dulu begini. Orang Jawa bilang, kalau saya dulu tanya sak cawuk. Ya. Sak cawuk 2 gembalan ya. Mud itu. Ya, ini mud ya. Kalau sok itu 4-nya. Ya, jadi 4 mud ya, 4 mud ini. Ini mud 4 kali ini. Cuman takarannya satu mudnya seperti apa? Satu mud seperti mudnya Nabi SAW. Mudnya Nabi seberapa ya, itu? Dulu waktu saya masih SMP atau berapa itu? Pernah nyoba lah. Coba lah nganggo tanganku mbok menawa piro kilo lah. 4 mud saya cuma 1 kilo lebih dikit. Ya. Nah, iku 4 mud orang umum ya. Berarti zakatnya cuma sekilo-sekiloan mungkin ya. Kalau takarannya kecil. Ya, tapi takaran mudnya Nabi SAW yang kemudian oleh para ulama dikonversikan dengan dengan masa sekarang itu ada khilaf. Ada yang menyebutkan 2,1, ada yang menyebutkan 2,4. Kemudian kalau kita umumnya 2,5. Ya. Tapi juga ada yang menyebutkan 2,7. Ya, ala kulli hal mau pakai yang manapun atau tetap standar yang afdalnya tengah-tengah kan ya, 2,5 lah minimal lah. Tidak ada masalah. Ya. Bentuknya dari apa? Ya, itu takarannya. Bentuknya dari apa? Minat tamri awil burri awil dzarati awil syair. Ya, dari korma atau ya jagung atau tepung atau gandum. Ya, ini adalah nama-nama atau jenis makanan pokok yang biasa dimakan di wilayah Arab sana. Sementara kita di Indonesia kalau makanan pokoknya beras ya berarti beras. Ya. Kenapa? Karena di kitab fikih itu pakam disebutkan mimma yuqtatu fil balad. Jadi jenis yang dikeluarkan adalah jenis yang menjadi makanan pokok. Ya. Fi zaman ikhtiar. Ya. Di masa orang tidak terlalu paceklik. Di standarnya apa ya itu. Jadi misalnya karena ada beberapa daerah yang misalnya saat paceklik dia makannya gaplek. Ya. Nasi aking misalnya. Atau misalnya
pohong atau apalah. Itu kalau dalam kondisi kepepet itu tidak masuk kategori jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya. Betul. Karena yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah fi zamanil ikhtiyar. Ya, saat masa-masa ya tidak terlalu paceklik ya, standar lah. Ya. Au min ayyi qutin yaqtatuhun nasu fi hal ikhtiyar. Ya, itu segala macam makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh sebagai makanan pokok di saat kondisi yang normal. Walil ikhraji minan naw'i alladhi yaqtatuhu al-mukhriju aw min ahsani minhu ahsanu wa afdal. Kemudian kalau satu jenis ya, kayak beras misalnya, itu kan ada grade-gradeannya. Ada grade yang mungkin A1 atau A2 dan lain sebagainya. Kata Imam Haddad, ya kalau dia mengeluarkannya ya dari jenis yang biasa dia makan atau lebih, maka lebih afdal. Jangan yang lebih rendah daripada yang dia makan sehari-hari. Ya. Misalnya saya tidak tahu jenis beras yang bagus yang mana, tidak tahu lah saya. Misalnya dari sisi harga, misalnya kita sehari-hari makan yang sekilo 9.000 misalnya. Terus pas waya zakat fitrah, wah 5.000 eman-eman gitu, 2,5 kilo gitu. Satu kono sing 8.000 aja lah. Itu ulama, hampir semua ulama sepakat tidak sah. Kenapa? Karena dia menurunkan grade yang dari yang dia biasa makan. Betul. Jadi minimal yang sesuai sama yang dia makan. Kalau dia makannya 9.000, ya yang dia keluarkan juga 9.000. Maka katanya kalau lebih dari itu, kalau dia makannya 9.000, pas zakat fitrah dia beli yang 10.000, itu lebih afdal. Ya, loh, kenapa kok begitu? Iya, karena kita sedang berusaha memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, ya, supaya orang tadi tidak bingung di hari Id. Ya, karena di antara hikmah zakat fitrah itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya aghnuhum an dhullil maskanati fi yaumil Id. Atau kama warada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang miskin cukupi mereka orang miskin atau orang fakir itu dari kehinaan untuk minta di hari Id. Itu di antara hikmahnya zakat fitrah. Lah kalau kita istilahnya kepengen mencukupkan mereka, ya harusnya sama dengan kita dong. Bukan di bawah daripada grade kita. Ya. Wa fi zakatil fitri tadyiqun yaghfulu anhu katsirun min amatil muslimin fayaqsuruna 'an al-ikhraj wa yarawna annahum ghairu qadirin 'alaihi wa hum minal qadirin. Kemudian Imam Haddad ingin menegaskan bahwa zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Ya, ada penyempitan syarat, ada penyempitan kriteria. Yang kadang-kadang ya karena orang tidak paham ini, terus dia merasa wah aku tidak wajib. Ya, aku tidak wajib. Padahal syaratnya kan cuma 2 itu toh. Ya. Maka sehingga beliau tekankan bahwa jangan sampai ya kita ini termasuk orang-orang yang melalaikan tentang adanya penyempitan kriteria mengeluarkan zakat fitrah ini yang tidak sama dengan zakat zakat mal, sehingga kemudian orang kita sampai merasa kita kan tidak wajib. Kita kan bukan orang kaya. Jadi tidak perlu mengeluarkan zakat. Tidak seperti itu. Sehingga beliau melanjutkan, qala ulama rahimahumullah taala. Berkata para ulama rahimahumullah, yuba'u minal mata'i fi zakat fitri ma za ta'ala quti lailatul id wa yaumiha. Karena tadi ya kebutuhan kita atau kriteria kita kan cuman pokoknya ada kelebihan di malam Id ya dan hari Idnya. Kelebihan kebutuhan. Ya. Maka kata sebagian ulama ya, bahkan seandainya di hari itu dia tidak punya kelebihan apapun. Tapi dia punya barang yang bisa dia jual, maka wajib dia jual untuk mengeluarkan zakat fitrah. Segitunya. Ada sampai ulama yang seperti itu. Tapi di konteks fikih sebenarnya itu tidak harus. Itu tidak harus. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya ada barang yang bisa dijual monggo. Ya. Tapi yang penting adalah kebutuhan harus dipenuhi dulu. Ya, kebutuhan pribadi, kebutuhan orang yang di bawah tanggungan nafkahnya harus terpenuhi dulu. Ya, kalau memang tidak wajib, tidak punya kelebihan lagi, ya artinya dia tidak wajib zakat fitrah. Tidak usah ngoyo sampai jual-jual. Tapi kata sebagian ulama, kata Imam Haddad, ada yang mensyaratkan bahwa kalau ada barang yang bisa dijual, wajib dia jual untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ala kulli hal ini salah satu ihtiyat kehati-hatian dalam dunia tasawuf. Betul. Ya. Wa ala ma la budda minhu minal kiswati wal maskani wa nahwihima. Ya. Yang mana di antara kewajiban zakat fitrah adalah memiliki kelebihan atau memiliki kepastian ya dari apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan dari apa aja, kiswah ya pakaian ya, wal maskan tempat tinggal, wa nahwihima dan yang lainnya. Sehingga perlu diingat bahwa zakat fitrah ini bukan hanya soal orang punya uang berapa. Ya. Pokoknya dia kebutuhannya dia
ya punya makanan pokok, punya lauk, ya. Ada tempat yang dia untuk bernaung, ya, dari dari panas maupun hujan. Kemudian dia juga punya baju, ya, yang cukup untuk hari Idnya juga pun, ya, maka itu sudah memenuhi kebutuhan. Lebih dari itu baru kemudian wajib zakat fitrah. Bahkan sebagian ulama sampai menyebutkan di antara kebutuhan di hari Id itu ya baju baru bahasa katanya, atau baju bagus, bukan baju baru ya. Baju bagus, kemudian makanan lebaran. Itu orang harus punya dulu. Kalau sudah punya, ada lebihan, baru kemudian lebihan tadi yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ya. Jadi jangan terus karena sesuk durung duwe klambi, biar zakat sik lah sebelum beli baju. Enggak gitu juga. Ya, karena ada terutama di Indonesia ya. Indonesia itu kan pokoknya lebaran tuh baju harus baru. Ya. Makanan harus ada opor, ada nastar, ada apa segala macam ya. Tapi yang standar-standar aja, kalau sudah dimiliki maka baru kalau ada sisa baru kemudian wajib untuk zakat fitrah. Ya. Jadi jangan ngoyo lah, jangan ngoyo sampai kemudian utang dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ada orang utang, ya, dia merasa saya ini harus mau zakat fitrah nih. Iya. Terus dia utang dalam rangka untuk membayarkan zakat fitrahnya. Apakah zakat fitrahnya sah? Ya. Ada ulama yang menyatakan tidak sah karena ketika dia hutang maka hutang tadi menjadi miliknya walaupun dia nanti tetap bayar melunasinya. Tapi ada juga yang bilang tidak sah karena itu di luar kebutuhannya dia. Ya, itu di luar kebutuhannya dia. Sekali lagi jadi tidak perlu ngoyo. Ya tidak perlu ngoyo, kalau memang sudah wajib ya silakan keluarkan, kalau tidak ya tidak usah ngoyo. Yang penting kebutuhannya itu tadi. Kebutuhannya dia, kebutuhan orang yang di bawah nafkahnya dia. Wa fi dzalika nihayat tadyiq, ya, di dalam hal semacam itu itu satu hal yang yang amat sangat penyempitan. Ya, atau dalam konteks tasawuf itu ihtiyat. Ya, itu ihtiyat bentuk kehati-hatian, ya. Ini ada kewajiban nih yang semua orang bisa melakukan. Syaratnya itu enteng, ya. Maka daripada kelewat jual barang untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah. Tapi dalam konteks fikih tidak harus selalu seperti itu. Wa bihi ja'ati syariah falyahdharil muslimu min tarkil ikhraji ma'al istita'ah. Ya, dan itulah hukum syariatnya, maka seyogianya seorang muslim menghindari jangan sampai ketika dia sudah mampu dia tidak menjalankannya. Ya, jadi sekali lagi zakat fitrah ya adalah zakat yang dikeluarkan atau yang wajib dikeluarkan atas orang yang mendapati akhir Ramadan dan awal malam Id. Ya, idraku juz'in min akhir Ramadan wa awwal lailatin min al-Id. Dia hidup di akhir Ramadan dan mendapati malam Id. Ya, mendapati malam Id. Kemudian dia memiliki kelebihan dari kebutuhannya dia dari sisi makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, ya. Yang kelebihan tadi minimal untuk hari Id dan malam Id dan hari Id pertama itu sudah cukup. Ya. Maka lebih dari itu baru dia kemudian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah tadi wajib atas dia dan atas siapapun yang di bawah tanggungan nafkahnya. Misalnya orang tua di nafkah ditanggung, ya berarti orang tuanya juga wajib dikeluarkan zakatnya. Istrinya jelas ya, anaknya ketika misalnya masih belum dewasa, masih di bawah tanggungannya juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian jangan sampai ya terlalu ngoyo juga. Ya, jangan sampai terlalu juga ya yang sampai ke bahasa kasarnya menjual barang segala macam hanya demi mengeluarkan zakat fitrah yang memang belum wajib bagi dia. Ya, yang memang belum wajib bagi dia. Kemudian karena ini syaratnya amat sangat minimal banget, ya, cuma 2 tadi ya. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menyebut bahwa zakat fitrah ini adalah tuhuratan lis-shaim. Ya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, ya, dari minal lagwi war rafath, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya dan dari kata-kata kotor. Karena kalau kita puasa kan pasti adalah ya yang itulah. Kemudian kata Nabi di situ juga wa tu'amatan lil masakin. Ya, sebagai bentuk kita membantu, ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Di sisi lain orang miskin pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau memang dia sudah wajib mengeluarkannya. Sehingga di hadis lain Nabi menyatakan ya, adapun orang miskin yang mengeluarkan zakat fitrahnya maka dia akan yaruddullahu alaihi aktsara mimma a'ta. Maka Allah Ta'ala akan mengembalikan kepada dia lebih banyak daripada yang dia berikan. Ya. Karena logisnya adalah
Ya, ini gambaran apa? Gambaran matematis ya. Ada orang kita anggaplah masuk kategori miskin. Ya mungkin di hari Id dia sudah punya kebutuhan atau punya kelebihan kebutuhan dari mulai setelah baju, tempat tinggal, makanan dia sudah cukup. Hari Id malam Id dan hari Idnya. Maka dia wajib zakat fitrah. Terus dia keluarkan zakat fitrah. Ya satu paket lah, ya, 2,5 kilo misalnya. Atau dia kalau punya istri punya anak, ya anak istrinya juga dikeluarkan. Tapi kemudian dengan tetangganya tahu bahwa oh ini orang masuk kategori fakir miskin dan sebagainya, zakat fitrah tetangganya pasti akan juga menuju ke orang tadi. Ya. Jadi bisa jadi dia mengeluarkan satu, dia dapat tanda kutip ya balian itu bisa sampai 5. Ya, maka di hadis itu Nabi mintakan miskin wa amal miskin fayarudullahu alaihi aktsara mimma ata. Orang miskin kalau mengeluarkan zakat fitrah akan Allah berikan, akan Allah kembalikan lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Kemudian waktunya ini juga satu hal yang menarik karena waktunya masih bisa masuk kategori Ramadan. Di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan ya ada kelipat gandaan pahala wajib sampai 70 kali. Iya. Lipat ya. Maka orang-orang yang kurang mampu pun ya ketika dia sudah wajib zakat fitrah atau bisa mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah yang dia keluarkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Ya. Jadi jangan sampai kemudian orang merasa bahwa zakat fitrah kan itu zakat kan orang kaya aja, sementara saya orang miskin juga enggak wajib zakat enggak, zakat fitrah itu ada ketentuan yang amat sangat ringan. Tapi di sisi lain juga jangan terlalu diada-adakan. Memang belum wajib ya tidak usah ngoyo, kalau sudah wajib ya segera dikeluarkan. Ya, karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan ya as-shaumu mu'allaqun bainas samai wal ardi. Ya, puasa itu digantung ya di antara langit dan bumi. Nah, ini nanggung nih. Kalau mau ke langit tidak bisa, mau turun ke bumi sudah naik. Ya la yarfa'uhu illa ada zakat fitr atau kama warata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada yang bisa mengangkat dia lebih tinggi lagi ke langit kecuali kalau orang-orang yang menjalankan puasa tadi juga mengeluarkan zakat fitrahnya. Sehingga dalam sebuah penafsiran ketika salah seorang sahabat bertanya salah seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat, "Wahai sahabat, apa makna di surat juz amma itu? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla." Apa makna qad aflaha man tazakka? Tazakka itu apa artinya? Menurut sahabat tadi jawab, ya, tazakka itu adalah artinya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, maka sebuah zakat yang hampir semua orang bisa lakukan, jangan sampai kelewat. Tapi kalau memang belum wajibnya juga jangan terlalu ngoyo. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bib, alhamdulillah penjelasan yang sangat luas sekali. Masih di 082133670000. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio DAI, sekali lagi yang ingin bertanya ya silakan menghubungi via telepon 0246746352. Oke, Bib, ini menarik tadi Bib, sangat menarik sekali kajian sore kali ini berkaitan dengan zakat fitrah. Sebelum kita membaca dari pertanyaan pendengar, Bib, saya ingin bertanya lagi. Bagaimana kalau seandainya kita studi banding atau studi belajar di luar negeri, di Arab, atau yang makanan pokoknya adalah roti, terus apakah kita melakukan zakat sesuai dengan makanan pokok yang ada di sana, ataukah karena kita asalnya dari Indonesia harus mengikuti, semisal saya berada di Amerika, saya pengen zakat di Indonesia, apakah zakatnya beras? Kalau semisal saya di Amerika, saya pengen zakat di Amerika, apakah zakatnya gandum atau roti itu tadi? Dan ukurannya apakah sesuai dengan kebutuhan di sana, setiap hari itu roti habiskan sekian, ataukah ukurannya sesuaikan dengan beratnya beras yang ada di Indonesia? Ya. Jadi prinsip dalam zakat itu para ulama menyebutkan bahwa ikhrajuha haitsu kanal mukhriju. Jadi mengeluarkan zakat itu di tempat yang muzakinya berada. Kalau muzakinya di Amerika, ya berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya juga di Amerika. Kalau muzakinya misalnya di Cina, ya berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya juga di Cina. Lah, tinggal nanti dicek aja, ya di wilayah tadi tempat muzakinya berada, makanan pokoknya apa.
Kalau makanan pokoknya beras ya yang dikeluarkan juga beras. Kalau yang makanan pokoknya gandum ya dikeluarkan gandum. Adapun takaran ya di mazhab Syafi'i sudah jelas ya 4 mud yang kalau dikonversikan ke ukuran sekarang anggaplah minimal 2,5 kilo. Ya, minimal 2,5 kilo. Apapun itu jenisnya. Apapun jenisnya. Jadi nggak ada urusan soal kalau kurma atau kalau gandum lebih enggak. Di mazhab Syafi'i enggak ada seperti itu. Oke. Kemudian timbul pertanyaan, oh iya sekarang ada orang yang misalnya dia kerja di luar negeri. Iya. Ya. TKI atau ya TKI lah misalnya. Terus dia punya keluarga di Indonesia. Iya. Ya. Boleh nggak misalnya ya, orang yang kerja di TKI misalnya di mana itulah di luar negeri itu dia tetap membayarkan zakatnya di tempat ya keluarganya tinggal. Asal kelahiran. Ya, atau misalnya istrinya tinggal di misalnya Semarang lah, sementara dia kerja di Dubai misalnya. Boleh enggak zakatnya dia sekeluarganya dia diletakkan di di Semarang. tempat di Semarang ya misalnya. Itu khilaf. Ya itu khilaf. Ada yang menyatakan enggak bisa. Pokoknya yang penanggung jawab zakat ya tinggal di mana ya maka dia wajib mengeluarkan zakatnya situ. Karena kalau dia pindahkan itu masuk kategori nakluz zakah. Nakluz zakah di mazhab Syafi'i kalau tanpa keperluan hukumnya haram. Ya. Kenapa kok sampai dihukumi haram? Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa zakat ini tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di kelompok tertentu, wa turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kelompok itu juga. Jadi yang pertama dipentingkan itu harus lokal dulu sebelum keluarnya ya. Tapi sebagian lagi bilang ya tidak ada masalah kalau memang si orang ini ya dia ke Dubai dia cuma kerja tapi tempat tinggalnya istiqomahnya di Semarang ya maka tidak ada masalah dia keluarkan zakat di Semarang. Ya jadi khilafnya di situ nanti khilafnya di situ. Tapi kalau soal takarannya berapa sudah jelas ya takarannya berapa. Kemudian kalau memang dia tinggal di Amerika ya berarti dia keluarkan sesuai dengan makanan pokok di Amerika. Wallahu a'lam. Kadang kan juga ada suatu keluarga yang tinggal di Jakarta. Sama saja kan? Iya sama aja. Di Jakarta tapi zakatnya di Semarang. Iya, sama aja. Oke Beb. Kita akan lihat sejenak Beb sambil menunggu dari beberapa pendengar setia Radio Dais. Setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
082133670000. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, silakan ya yang ingin bertanya di kajian sore kali ini ya, masih kita tunggu. Oke, Bib, ini ada pertanyaan Bib dari pendengar setia Radio Dais. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Ya, monggo. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada orang yang baru masuk Islam pada hari Idul Fitri? Mungkin ini bisa diterima pertanyaan. Terus bagaimana jika zakat fitrah diberikan kepada orang yang beragama lain tetapi mereka sedang dalam kesulitan ekonomi? Terima kasih. Agama lain. Berarti non muslim. Fakir miskin berarti ya. Iya, non muslim yang fakir miskin. Ya, nanti dalam apa di antara orang yang mustahik zakat, ya itu disebut para ulama di antaranya adalah wal amilina 'alaiha di Al-Qur'an. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ya, orang-orang yang mu'allaf, yang hatinya itu masih lembut. Kemudian di beberapa kitab fikih itu disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan mu'allaf yang berhak menerima zakat itu ada beberapa kategori, di antaranya orang yang baru masuk Islam. Iya. Ya. Kayak kasus tadi, dia baru masuk Islam misalnya Idul Fitri, pas hari atau misalnya setelah sholat Id misalnya. Kalau memang ada orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah di hari itu, ya setelah orang ini masuk Islam, maka zakat fitrahnya boleh diberikan kepada orang yang mu'alaf tadi. Tapi zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat Id, ya tanpa ada misalnya nunggu kerabat yang dianggap berhak menerima zakat dan sebagainya, itu hukumnya makruh. Oke. Tapi bisa. Itu diantara kategori mu'alaf. Kemudian atau di antara bagian kategori mu'alaf juga yang berhak menerima zakat adalah orang yang dia non muslim, tapi kalau kita kasih dia itu yurja islamuhu, diharapkan nanti dia bisa masuk Islam. Tujuannya gitu. Jadi orang mu'alaf itu anggaplah paling tidak dua kategori ini ya. Orang yang sudah masuk Islam, dia supaya dia mantap dalam Islam, kita beri zakat fitrah. Atau ada orang nih yang kita lihat ini kayaknya dia sudah tertarik sama Islam nih. Sudah mulai belajar Islam dan sebagainya. Terus ini kayaknya ada harapan nih dia untuk masuk Islam. Terus kita berikan zakat juga masuk kategori mu'alaf yang berhak menerima zakat. Yang antara dua itu. Sementara kalau kategorinya sebatas ini orang non muslim, kasihan, fakir, miskin dan sebagainya, untuk zakat ya tidak bisa. Selama tidak masuk kategori dua yang tadi ya. Oke. Ya. Kalau misalnya kita mau kok Islam kok kejam banget, kok ada non muslim tidak mampu kok tidak dikasih zakat. Zakat itu orang Islam. Kalau Anda mau ngasih orang non muslim, monggo. Sedekah tidak ada masalah. Mungkin misalnya gajimu potong 20% kasih orang itu ya tidak masalah gitu. Tapi dalam konteks zakat yaitu untuk orang-orang muslim aja gitu. Karena ini adalah bentuk ibadah ibadah harta kita yang kalau bahasa kita ya, kalau memang dari sisi tanda kutip ya, keormasan atau ke perkumpulan ya komunitas ya lebih utama kalau komunitas kita dulu yang menerima itu. Kalau lebih sudah turah-turah ya mungkin barulah kita bisa mikirkan yang lain. Jadi kalau belum, kita masih punya banyak orang di komunitas yang masih butuh, ya kita berikan kepada itu aja. Allah alam shawab. Jadi poinnya gitu. Oke. Ini kayaknya tidak terjadi di Indonesia, semua orang Islam pasti membayar zakat. Ya, baik itu kaya maupun miskin. Zakat fitrah maksudnya ya? Iya, zakat fitrah. Ya. Betul, pasti itu. Walaupun dia kehidupan sehari-harinya itu ya mohon maaf makan saja susah. Pasti ketika ketika pelaksanaan zakat pasti dia bisa melaksanakan zakat fitrah itu. Lah pertanyaannya gini, Beb. Ketika kita tinggal di suatu tempat, ini artinya tidak mungkin terjadi. Siapa tahu ini terjadi. Kita berada di suatu tempat dan tempat tersebut adalah hanya Islam satu orang saja, lainnya adalah tidak beragama. Di suatu tempat. Terus waktunya zakat fitrah. Waktunya zakat fitrah. Nah ini. Waduh, enggak berani jawab saya. Belum pernah kepikiran soal itu. Oke. Ya mudah-mudahan itu terjadi, Tapi kalau memang itu terjadi, ya nanti masuknya di kategori mungkin ya. Mungkin. Nah, kita bahasanya mungkin aja. Kalau dia masuk kategori mampu, ya maka dia artinya dia tidak berhak menerima zakat ya. Maka dia diperbolehkan memindahkan zakat. Atau memindahkan dari kotanya. Oh. Ya, jadi misalnya dia tinggal di ujung Semarang misalnya.
cuma dia tok yang Islam, ya sementara yang lainnya apa non Muslim supaya zakat fitrah, sementara dia orang yang mampu tidak berhak menerima zakat. Ya sudah, zakat ini dia kirimkan keluar wilayahnya dia. Boleh. Jadi yang tidak boleh kalau memindahkan zakat itu yang tidak boleh kalau masih ada di orang di kota itu yang memang membutuhkan. Jadi mungkin ya. Ini jawabannya mungkin aja ya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Gini, ada lagi Beb. Ini terjadi di daerah nelayan. Kadang nelayan itu sampai hari raya itu pun tidak pulang. Masih di laut. Masih melaut. Masih di laut. Dan kontak pun hilang. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Terus? Dan di situ memang persediaan makanan banyak. Itu untuk orang pelaut. Mungkin masing-masing para pelaut itu kamu jatah beras ini. Apakah masing-masing pelaut itu boleh membayar zakat dengan teman-temannya yang ada di laut itu dalam mencari ikannya tadi? Kalau temannya masuk kategori fakir miskin atau apa? Masuk kategori asnaf tamaniyah yang mustahil zakat, boleh aja. Nggak ada masalah. Enggak, ya mohon maaf Beb. Di situ tidak tahu apakah dia kategori miskin atau tidak. Ya kalau nggak tahu ya masuk ngasal. Karena posisi di Iya paham. Lah ini maksudnya ya, artinya mungkin kalaupun memang kan gini. Di dalam zakat fitrah itu ada batas waktu terakhir. Betul. Batas waktu terakhirnya adalah tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Ya, itu batas terakhir. Apakah setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal zakat fitrah tidak bisa dikeluarkan? Bisa, tapi betul. Hukumnya haram. Ya, atau jatuhnya sebagai qadha. Ya. Sementara kalau dalam konteks itu misalnya orang melaut, dia mungkin ada kemungkinan dia tidak pulang. Iya. Sampai selesai sampai hari raya hari kedua misalnya itu udah kaduan ya. Terus dia juga tidak sempat nitip sama keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah dan sebagainya. Ya mungkin wallah dia bisa berikhtiar semaksimal mungkin cari temennya yang menurut dia masuk kategori mustahil zakat, dia berikan zakatnya. Gitu ya. Tapi dia harus istihad dulu ya, harus berusaha dulu untuk meyakinkan bahwa ini termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau enggak, ya artinya dia tahu bahwa orang yang di kapalnya dia ini semuanya termasuk kategori orang yang mampu, bukan termasuk mustahil maksudnya. Ya maka dia nanti kalau dia sudah pulang dia qadha. Dia mengeluarkan zakat fitrahnya qadha. Tetap sah ya, tapi qadha jatuhnya. Ya, tetap sah tapi qadha. Dan itu kalau ada kalau memang kondisi seperti itu jatuhnya kayaknya bukan haram karena ada kendala kan. Iya, ada yang haram itu kalau sengaja mengakhirkan sampai terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Beb, terima kasih tadi beberapa jawaban. Pertanyaannya kok mungkin terus gitu ya. Karena ini menarik, Beb. Ini zakat fitrah ini sebenarnya kadang gini aja lagi Beb pertanyaan. Ini satu kali lagi, Beb. Iya. Kadang itu seorang ustadz, mohon maaf, atau fisabilillah, mereka berpedoman adalah fisabilillah. Masuk kategori fisabilillah. Kategori fisabilillah. Tapi di sekelilingnya itu banyak orang yang berhak sebenarnya mendapatkan zakat fitrah. Tapi bagiannya kok lebih banyak yang fisabilillah, panitia tadi loh. Ya itu nanti dalam teknis ya, teknis pembagian zakat itu adalah tanggung jawabnya amil. Itu tanggung jawabnya amil. Itu nanti akan dibahas nanti. Terus kemudian dalam konteks pembahasan seorang guru ngaji atau ustadz ya masuk kategori fisabilillah dalam mu'tamad mazhab Syafi'i itu bermasalah. Betul. Itu dalam mu'tamad mazhab Syafi'i itu bermasalah. Bahkan saya ingat astagfirullah salah satu kiai dari Gresik itu yang dulu pernah jadi kalau salah pernah jadi wakil Rais Am PBNU itu Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang itu punya kitab khusus yang mengkritik soal dimasukkannya guru ngaji atau ustadz di kategori fisabilillah. Atau lebih tepatnya gini, beliau mengkritik salah satu ulama di era beliau yang ketika menerjemahkan fisabilillah itu menyebutnya fisabilil khair. Pokoknya semua kebaikan masuk kategori fisabilillah. Itu dikritik habis oleh beliau. Ya. Tapi sekali lagi itu nanti ada kajiannya lah. Siap. Ada kajian yang lebih mendalam lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih Beb. Alhamdulillah karena waktu kita sudah tidak cukup atau tidak bisa kita mainkan lagi.
Untuk itu agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah dan manfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, minta doanya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fa'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal adil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.